tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Oke. Pertama-tama selamat siang Bu Meti. Kami berdua ingin menanyai tentang teknologi informasi di dalam operasional pelabuhan. Dan nama saya Nicholas Rizky. Nama saya Muhammad Bintang Zulfikri Rifanto. Dan pertanyaan kami adalah seberapa besar peran teknologi informasi tracking manajemen dokumen digital dalam mendukung pekerjaan operasional pelabuhan Anda? Baik, Niko. Jadi pertanyaan tadi apa? Seberapa besar peran teknologi informasi tracking manajemen dokumen digital ya dalam mendukung pekerjaan operasional di pelabuhan? Tentunya perannya sangat besar sekali dan perannya juga cukup besar dalam mendukung pekerjaan operasional di pelabuhan, khususnya yang deket-deket sini pelabuhan Tanjung Perak ya. Perannya seperti kalau menurut saya ya, perannya itu yang pertama bisa meningkatkan efisiensi, kemudian yang kedua transparansi, kemudian yang ketiga keamanan gitu ya. Jadi yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua transparansi, kemudian yang ketiga adalah keamanan. Nah, ada beberapa contoh yang bisa kita lihat penerapan teknologi di pelabuhan itu seperti yang pertama itu ada terminal booking system atau TBS. Ini adalah sistem pre-booking dalam penerimaan dan pengeluaran kontainer atau peti kemas yang membuat pergerakan peti kemas lebih efisien. Jadi menggunakan sistem terminal booking system. Itu contoh yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu ada sistem monitoring atau biasa disingkat SIMON TKBM. Ini adalah sebuah sistem untuk mengawasi kegiatan dan produktivitas dari tenaga kerja yang terintegrasi dengan sistem INAPORNet. Gitu ya. Jadi ada namanya sistem monitoring. Dia memonitor setiap kegiatan dan produktivitas dari tenaga kerja, dan ini diintegrasikan dengan INAPORNet. Kemudian berikutnya INAPORNet itu sendiri. INAPORNet adalah sistem informasi layanan elektronik yang terpusat. Gitu ya. Jadi sistem informasi layanan elektronik terpusat dan untuk melayani kegiatan kapal dan barang di pelabuhan seluruh Indonesia. Jadi sistem INAPORNet namanya. Kemudian ada juga yang namanya Single Track Identification Data atau STID. Nah, sistem ini dia mengidentifikasi elektronik untuk memantau arus keluar masuk truk di pelabuhan. Jadi memakai sistem STID untuk memantau keluar masuknya truk di pelabuhan. Nah, jadi itu beberapa contoh sistem yang telah diterapkan di pelabuhan pada saat ini. Kemudian untuk contoh penerapan teknologinya juga bisa saya contohkan. Yang pertama seperti otomatisasi proses. Di sana ada penggunaan teknologi otomatisasi seperti automate guide vehicle dan robotic arms. Ini dapat mengurangi waktu pemrosesan kargo dan pemuatan sehingga
tujuannya apa? Meningkatkan efisiensi operasional. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya IoT atau Internet of Things. Nah, IoT ini memungkinkan pelacakan dan pemantauan kargo secara real time dan memberikan informasi penting tentang kondisi kargo, kemudian lokasinya dan juga berapa suhu dari kargo tersebut. Jadi menggunakan IoT atau Internet of Things. Kemudian ada juga yang namanya big data atau analisis prediktif. Nah, ini adalah suatu analisa data besar yang memungkinkan perusahaan logistik membuat keputusan berbasis data, mengoptimalkan jadwal pemuatan dan juga mengurangi kemacetan. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya big data dan analisis prediktif. Selanjutnya ada teknologi sensor. Adalah teknologi yang dapat mendeteksi perubahan kondisi, juga termasuk mendeteksi jika kontainer atau peti kemas dibuka oleh orang yang tidak berwenang. Gitu ya. Jadi bisa dideteksi oleh teknologi sensor. Kemudian yang terakhir adalah sistem manajemen dokumen digital. Nah, sistem ini memungkinkan pengelolaan dokumen yang lebih efisien, kemudian transparan, juga aman, sehingga memudahkan akses dan dalam manajemen mengambil suatu keputusan. Demikian jawaban saya. Baik Ibu, saya ada pertanyaan. Apakah masih ada hambatan dalam hal konektivitas data atau integrasi sistem antara pelabuhan, bea cukai, dan perusahaan logistik? Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya apakah masih ada hambatan dalam hal konektivitas data atau integrasi sistem antara pelabuhan, bea cukai dan perusahaan logistik ya. Oke, baik. Tentunya hambatan dalam konektivitas data atau integrasi sistem antara pelabuhan dan perusahaan logistik tentunya masih ada. Meskipun sudah dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan konektivitas tentunya ya. Namun tidak lepas dari itu semua, tetap ada beberapa tantangan yang masih saja dihadapi. Di antaranya yaitu mengenai infrastruktur yang belum merata. Jadi adanya keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah terpencil dan perbatasan menyebabkan kesulitan dalam mengintegrasikan sistem logistik. Jadi yang pertama adalah masalah infrastruktur. Apalagi untuk menuju ke daerah-daerah terpencil masih ada hambatan. Itu artinya kan belum terintegrasi. Kemudian berikutnya adalah mengenai biaya logistik. Biaya logistik yang tinggi selama ini jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, nah ini adalah salah satu hambatan yang bisa mempengaruhi efisiensi dari integrasi sistem tersebut, gitu ya. Jadi yang kedua adalah masalah biaya logistik yang tinggi. Kemudian yang ketiga mengenai regulasi dan birokrasi yang sedikit agak rumit, gitu ya, dimana proses perizinan dan kemudian regulasi yang sangat kompleks ini juga dapat memperhambat integrasi sistem antara pelabuhan, bea cukai dan perusahaan logistik. Jadi itu yang ketiga adalah regulasi dan birokrasi yang rumit.
Kemudian berikutnya adalah sistem konvensional, yaitu penggunaan sistem konvensional yang masih manual, yang belum bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada, dengan kecanggihan yang ada. Ini juga salah satu penghambat berkurangnya konektivitas atau integrasi sistem, dan ini juga menyebabkan pengurangan atau mengurangi efisiensi, seperti itu ya. Namun hambatan-hambatan ini tentunya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan, dan ini juga menjadi harapan kita bersama agar supaya juga dalam hal ini pemegang regulasi juga memperhatikan agar supaya konektivitas dan hambatan-hambatan lainnya bisa teratasi, sehingga proses dari konektivitas data dan integrasi sistem antara pelabuhan, bea cukai dan perusahaan logistik itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau pengelola pelabuhan terkait dukungan teknologi dalam dunia logistik? Apa harapan ya? Apa harapan yang diharapkan sehingga bisa mengatasi hambatan-hambatan yang sudah disebutkan tadi? Seperti itu ya pertanyaannya. Jadi yang menjadi harapan di sini adalah yang pertama, sistem yang harus diadakan agar supaya bisa mengoptimalisasikan arus barang dan kemudian bisa mengurangi biaya logistik, yaitu dengan mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan dalam satu rangkaian atau satu rantai pasok, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi sistem ini harus dibangun, kemudian diperkuat dulu agar supaya bisa mengintegrasikan seluruh pemangku, ya, termasuk di dalamnya itu tadi ada pihak stakeholder, ada pihak bea cukai, imigrasi, pihak otoritas pelabuhan, dan pihak-pihak lain yang tentunya ada saling berhubungan dan berkaitan. Kemudian ini membentuk suatu sistem rantai pasok yang kuat. Itu harapan pertama. Kemudian harapan kedua, kita juga mengharapkan agar sistem digital bisa dikembangkan di bea cukai untuk mengotomatisasi layanan kepabeanan dan cukai, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi. Jadi yang kami harapkan yang kedua adalah sistem yang ada di bea cukai itu juga harus otomatisasi. Kemudian berikutnya sistem yang membantu percepatan proses clearance dengan integrasi sistem kepabeanan dan perizinan pada lembaga terkait. Seperti itu. Ya. Baik, ini adalah wawancara kami dari kelompok 6 ya. Dan terima kasih Bu Meti atas partisipasinya untuk menjadi narasumber kami, dan semoga bermanfaat untuk kemudian hari. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.